Hai semua, hari ini saya mau berbagi cara mendapatkan harga historis, data harga historis daripada obligasi dengan budget mahasiswa. Jadi saya tahu memang dari saham, obligasi, reksadana, yang paling susah dicari adalah data obligasi. Karena obligasi ada jatuh tempo, jadi kalau dia baru terbitnya 2019, kita mau cari data 5 tahun ke belakang, ya nggak ada. Kemudian untuk akses ke obligasi juga mahal ya. Kalau mau ada uang sedikit bisa langganan IBPA atau Infovesta, tapi itu mungkin bisa 5 jutaan per bulan. Mungkin juga lebih, saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Atau langganan Bloomberg, itu lebih mahal lagi, bisa puluhan juta per bulan. Nah, jadi memang meneliti obligasi itu kesulitannya adalah mendapatkan data harga historis. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa budgetnya pas-pasan bagaimana? Nah, hari ini saya akan berbagi cara untuk mendapatkannya. Jadi bukan berarti gratis ya, tetap akan keluar uang, tapi lebih minimal. Nah, ke browser Anda, yang saya sarankan adalah e-paper kontan. Ya, jadi Google aja kontan e-paper, Anda bisa berlangganan, paketnya juga murah. Ya, 1 bulan cuma, kalau kita lihat ya, paket berlangganan. Sini ada yang harian, tabloid, sama ini, cukup yang harian kontan, karena di sini juga datanya sudah ada. 1 bulan juga sudah cukup. Ya kalau Anda mau langganan terus-menerus, terima kasih. Gitu. Nah, kalau sudah, kebetulan saya sudah langganan, saya juga pembaca setia kontan. Kadang-kadang saya juga baca Investor Daily dan Bisnis Indonesia. Tapi memang kalau di kantor, kita langganan semua koran. Ya. Nah, di sini, kalau setelah login, Anda bisa masuk ke sini. Kemudian, saya kecilin gambarnya ya, biar nggak mengganggu. Oke. Ya. Biasanya data obligasi ada di tampilannya yang seperti ini, data pasar. Klik. Ya. Ini kecil sekali, kalau mau jelas kita download. Klik halaman 8. Ya, ada timernya. Ya, kebetulan tadi saya sudah download, jadi kita nggak usah tunggu lama. Kita buka. Kita buka yang satu lagi. Oh ya, sorry, ini lagi di download, kita tunggu aja ya. Oke, kita buka. Nah, jadi ini adalah halaman 8 tadi. Kalau saya perbesar seperti ini, ya. Data obligasi itu ada 4 bagian. Yang pertama yang dilaporkan melalui BEI, ini seperti ini keterangannya, ada harga, volume, value, yield, coupon, rating. Ini juga ada harganya seperti ini ya. Kemudian di sini ada obligasi korporasi yang dilaporkan melalui BEI, obligasi negara melalui BEI. Terus terang saya nggak tahu beda atas sama bawah apa. Ya, mungkin saja yang di atas dipecah jadi 2 lagi. Tapi kalau saya perhatikan secara detail, kayaknya enggak juga. Ada yang di atas ada, di bawahnya enggak ada. Gitu. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan yang kolom bagian sini. Laporan transaksi obligasi ke BEI. Ya. Ada jatuh tempo, tertinggi, terendah, penutupan, frekuensi, volume, value. Bedanya dengan di sini, dia nggak ada rating, nggak ada kupon. Jadi, memang harus dicari terpisah. Jatuh temponya ada. Jadi saya ajarkan caranya seperti ini. Contoh ya. Kita copy dulu gambarnya. Ingat ya, ini budget mahasiswa ya. Jadi caranya juga agak primitif. Benar-benar harus manual gitu deh. Oke, sebentar. Bikin bisa diedit dulu. Oke. Nah, saya pindahkan ke Excel. Nah, jadi ini. Kenapa saya sebut primitif ya? Karena ini gambar, Bapak Ibu, bukan angka. Harus diolah satu persatu. Jadi misalkan yang saya mau olah adalah contoh ya, ADMF yang pertama 04 BCN6. Ya, mesti harus dibaca agak detail ya. Sama obligasi negara misalnya FR 0071 misalnya. FR 0071. Atau kita pilih misalnya 87 deh, FR 0087 gitu ya.
Nah, ke bawah FR 0087. Ini kan pas saya download itu koran tanggal 4 November. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tertinggi, terendah, penutupan. Ya, frekuensi 1, volume value. Ya, jadi karena cuma satu frekuensi, harganya sama. Kalau ADMF ini dia dua frekuensi. Jadi ada yang transaksi di harga 104,13, ada transaksi di 104,10. Terendahnya ini. Pakai yang mana, Pak? Harga penutupan atau harga apa? Kalau dalam obligasi itu ada istilah weighted average price, ya, WAP. Kalau saya ambil contoh yang ADMF yang bawah ini, yang saya pakai aja yang DC3 ya, biar konsisten. Dia punya nilai kan ini 104,12. Kemudian dia punya volume itu 100. Ya. Jadi WAP-nya adalah ini bagi ini. Ya kita kalikan 100 lagi karena dia dalam persentase. Jadi dia punya WAP itu weighted average price. Adalah 104,12. Ya. Jadi didapat dari nilai dibagi volume. Nah, kalau BBRI gimana? Saya contoh, 60,258. Ya, 60,2 sama 58. Kalau kita bagi, terus saya kali 100. Nah, kalau BBRI berarti 103,79. Saran saya menggunakan WAP. Karena WAP ini juga yang digunakan dalam valuasi reksadana. Jadi harga reksadana itu biasanya menggunakan harga rata-rata tertimbang. Diproses sama IBPA, baru IBPA mengeluarkan lagi harganya. Tapi harganya biasanya nggak pernah bulat, pasti keriting. Padahal harga transaksi itu bulat gitu. Jadi Anda bisa masukin WAP-nya seperti itu. Nah, kalau ini saya masukkan 104,12. Nah, kemudian FR87. Cari ke bawah. 87. Nah, ini agak banyak transaksinya, 2081,73. 2081,73. Kemudian dia punya ini 2041,72. 2041,72. Sehingga WAP-nya adalah ini bagi ini kali 100. 101,95. Nah, kalau kita lihat harga transaksinya, tertingginya 104, terendahnya 100,25, terakhirnya 101,93. Jadi range transaksinya high low-nya lebar sekali. Nah, WAP-nya adalah segini 101,95. Nah, di sini 101,95 atau ya sama dengan nanti juga bisa sih, sama dengan ini. Nah, jadi saya sudah dapat nih harga tanggal 4 November. Kalau saya mau dapatin harga misalnya akhir bulan September bagaimana? Ya kita ke websitenya ini lagi, ke websitenya Kontan lagi. Nah, Kontan, pilih edisi, ya. Kemudian kita pilih yang akhir Oktober misalnya. Jadi akhir September tadi ya, September 2021, pilih edisi harian, submit. Nah, kita cari yang tanggal 30 September. Oke, ditunggu aja. Nah, kemudian kita cari halaman yang sama, data pasar di sini. Ya, kadang-kadang dia lokasinya bisa agak beda ya, tapi dia beda tuh kalau Sabtu Minggu. Kita lihat di sini. Oh ya, di sini ada. Ya. Nah, ya Anda ulangi langkah kayak tadi lagi. Jadi kalau Anda butuh data 3 tahun terakhir, ya Anda cari per bulan selama 3 tahun terakhir untuk data-data di sini. Nah, perlu diingat ya, kalau obligasi negara, saya bisa
hampir pastikan setiap hari ada transaksi. Obligasi korporasi enggak. Ya. Contoh tadi FR87. FR87 ada lagi di sini. Transaksinya harganya berapa. Tapi yang ADMF tadi, oh ini kebetulan ada. Tapi tadi ada beberapa seri obligasi, kan ADMF tadi ada 2 seri. Kan? Coba kalau kita lihat lagi ya. Yang kita bandingkan ya. Saya pindahkan dulu. Saya download lagi ya. Oke. Saya download halaman 8. Sambil nunggu ya, 20 detik. Oke, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, keluar. Kemudian 30 September. Oke, saya bikin bisa di crop. Nah, saya pindahkan ke Excel. Excelnya di mana nih? Oh, di sini. Ya. Oke. Nah, kita bandingkan ya. Jadi dari 2 ini, ADMF ini ada C6, CN3. Di sini cuma ada CN6. Artinya tidak ada obligasi yang setiap hari ada transaksi. Nah, kalau kita lihat, ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini sampai segitu. Sisanya sudah FR semuanya. Jadi memang obligasi corporate itu tidak transaksi setiap hari. Kadang bisa juga ada yang tidak transaksi sama sekali untuk waktu yang lama, karena kebetulan dibeli sama investor yang mungkin dia pegangnya long term. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin buat penelitian, saran saya menggunakan obligasi pemerintah. Kalaupun terpaksa harus pakai obligasi korporasi, nggak apa-apa, ya tapi kita harus telaten carinya. Jadi kalau datanya bolong-bolong, ya apa boleh buat. Kita harus sampaikan apa adanya. Jadi demikian cara mendapatkan harga historis obligasi dengan budget mahasiswa. Salah satu caranya yang bisa saya sarankan, langganan e-paper kontan. Kemudian lakukan seperti yang saya lakukan tadi, harga yang kita pakai bukan tertinggi, terendah, ataupun penutupan, tapi menggunakan weighted average price. Caranya, total nilai dibagi total volume. Nah, kita akan mendapatkan harga rata-rata tertimbang. Nah, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu Bapak Ibu dalam menjalankan tugas ataupun penelitiannya. Terima kasih.